Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 16 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Kita diingatkan supaya menjadi pendamping dan pendengar yang setia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas inisiatifmu untuk merangkul orang-orang yang dianggap berdosa dalam masyarakat dan kembalikan rasa harga diri dan meyakinkan mereka bahwa mereka pun punya arti di mata Tuhan dan sesama. Tuhan, bantulah kami, doronglah kami agar bisa menjadi pendamping dan pendengar yang setia bagi mereka yang kami anggap kurang produktif. Semoga dengan mendampingi dan mendengarkan mereka dengan baik, mereka bisa menjadi manusia produktif. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pendamping dan pendengar yang setia. Hari ini kita mendengar Yesus Kristus memanggil Lewi, nama lainnya Matius, untuk mengikutinya. Lewi adalah pemungut cukai. Ia dibenci oleh banyak orang. Ia dianggap pendosa oleh para pemimpin agama Yahudi. Tetapi Yesus Kristus datang memanggilnya. Yesus Kristus merangkul beliau dan memanggilnya untuk menjadi muridnya. Ia kemudian menjadi rasul dan menulis Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus memanggil seseorang untuk menjadi muridnya bukan karena orang itu suci atau luar biasa. Ia memanggilnya karena ia mencintai orang itu dan percaya bahwa orang itu bisa menjalankan tugasnya. Yesus Kristus tidak memikirkan apa yang sudah dibuat oleh Lewi di masa lampau. Yang dipikirkannya adalah masa sekarang dan masa depan. Yesus Kristus tahu bahwa masa sekarang dan masa depan dari pribadi yang dipanggilnya adalah urusannya. Dia yang memanggil, dia juga yang bertanggung jawab akan kehidupan orang itu. Kalau orangnya selalu bersama Yesus Kristus, pasti orangnya pun akan bekerja dengan baik. Kehebatan Kristus adalah kepercayaannya pada orang yang dipanggil dan pendampingan serta sikap mendengarnya yang sangat luar biasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita amati cara merekrut
atau menerima calon seminari, bruder dan suster di zaman kita sekarang, mereka harus mengikuti persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh serikat bersangkutan, seperti nilai akademisnya, kesehatannya, surat rekomendasi dari pastor paroki, dan lain-lain. Kalau para calon tidak memenuhi persyaratan-persyaratan itu, maka mereka tidak akan diterima. Apa yang kita buat sekarang sepertinya tidak mengikuti gaya Yesus Kristus. Bagi Yesus Kristus bukan soal nilai akademis, kesehatan, dan rekomendasi dari pemimpin agama, tetapi soal kesediaan dan keterbukaan pribadi yang dipanggil di saat ia dipanggil. Selanjutnya Yesus sendiri yang akan mendampingi dan mendengarkan orang yang dipanggilnya. Bagi Yesus, pendampingan dan sikap mendengarkan dengan hati adalah kunci keberhasilannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang sangat menarik di rumah formasi calon biarawan-biarawati di zaman ini, di zaman modern ini, adalah para formatores menggunakan pendekatan personal atau pendekatan pribadi terhadap anak binaan. Para formatores berusaha mendampingi setiap pribadi, mendengarkan suka duka anak binaan. Para formatores menggunakan pendekatan itu karena para calon yang masuk menjadi biarawan-biarawati berasal dari bermacam-macam latar belakang pendidikan dan keluarga. Ada yang berasal dari pendidikan yang sangat baik, ada pula yang berasal dari sekolah yang mungkin selama pendidikan dasar atau menengahnya sangat kurang memperhatikan ajaran agama. Atau soal latar belakang keluarga, mungkin ada yang dari keluarga yang sangat beribadat, tetapi mungkin ada juga yang berasal dari keluarga yang berantakan. Sadar akan situasi seperti ini, maka pendekatan terhadap anak binaan sudah seharusnya lebih pada pendekatan pribadi. Pendampingan dan sikap mendengarkan secara individu harus selalu diprioritaskan. Hanya lewat pendampingan pribadi dan mendengarkan dengan baik akan anak-anak binaan, maka anak binaan akan bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi manusia produktif. Hal yang sama juga terjadi dalam keluarga. Masing-masing pribadi punya persoalan dan tingkah laku yang berbeda. Karena itu sangat perlu pendampingan pribadi dan mendengarkan setiap pribadi dengan penuh perhatian. Pendampingan yang baik dan mendengarkan dengan penuh perhatian akan sangat membantu anak-anak agar bisa berkembang dengan baik. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah gaya pendekatan Yesus Kristus terhadap Lewi pada hari ini, memanggil dan mendengarkan dia. Jadilah pendamping dan pendengar yang setia. Lewat pendampingan dan mendengarkan dengan penuh perhatian, orang dapat dengan leluasa ungkapkan isi hatinya sehingga orangnya dapat berkembang menjadi orang baik dan menjadi manusia produktif. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menuntun kita agar kita menjadi pendamping dan pendengar yang setia. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan secara khusus mereka-mereka yang sakit, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.